Wabarakatuh, salam sejahtera. Halo sahabat demokrasi, selamat datang di podcast Tifa tentang purna tugas, cerita yang tak pernah purna. Pada kesempatan hari ini kita akan bercerita bersama sosok pemimpin kita yang telah mengabdikan waktu, tenaga, pikiran untuk bersama mengawal demokrasi di Bawaslu. Hari ini bukan tentang laporan, bukan juga tentang pengawasan, juga bukan tentang rapat sampai malam. Hari ini kita akan bersama mendengarkan cerita-cerita di balik layar yang mungkin teman-teman belum ketahui. Selamat datang Bapak Mesak, apa kabar? Kabar baik-baik ya. Puji Tuhan. Bapak bisa ceritakan sedikit bagaimana perjalanan karir Bapak dari awal hingga akhirnya Bapak bisa masuk, dipercayakan jadi kabak di Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Baik, terima kasih. Sewaktu karir sewaktu saya di Kabupaten Sorong Selatan, saya bekerja di Pemda, di Dinas Kesehatan, Kepala Seksi pada waktu itu, sampai tahun 2016. Waktu 2016 saya masuk ke Bawaslu di Panwas Distrik di Temnabuan. Pada 2016 waktu itu Pilgub. Setelah itu tidak lama dibentuklah Panwas ad hoc. Masuk 2017 bentuklah Panwas ad hoc oleh Bawaslu RI. Itu dari situ saya dari Panwas distrik masuk ke Panwas tingkat kabupaten. Kita dilantik pada tahun 2017, itu dilantik jadi Korsek pada 2017 itu untuk kami mulai masuk ke Panwas ad hoc. Jadi saya dengan teman-teman yang lain seperti Pak Sepnat, Pak Nelson, Pak Nus Klenana, kita yang dari Kabupaten Sorong Selatan, Maibrat, dan Raja Ampat. Kita waktu itu dilantik oleh waktu itu Pak Labayoni menjadi sekretaris di Bawaslu Provinsi. Kita dilantik pada bulan April atau Juni di Manokwari menjadi Korsek. Kita dilantik kemudian kembali dan melaksanakan tugas selama tahapan jalan dari 2017 sampai 2019. Di situ saya diganti kemudian saya istirahat 1 tahun. 2019-2020 saya istirahat. 2021 bulan Januari 2020 bulan Desember saya dilantik lagi untuk jadi sekretaris di Bawaslu Manokwari Selatan. Pada bulan Desember dilantik untuk jadi bulan Desember tanggal 27 dilantik oleh Sekjen Bawaslu RI untuk jadi sekretaris di Manokwari Selatan. Saya menjalani tugas mulai bulan Januari. Saya start melaksanakan tugas di Manokwari Selatan sampai dengan bulan September 2024. Saya setelah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, saya juga salah satu nama yang diusulkan oleh Pak Kasek Papua Barat, Pak Beni Wahon, mengusulkan ke Sekjen untuk masuk menjadi kabak di Provinsi Papua Barat Daya. Ternyata saya juga nama masuk untuk dipanggil untuk dilantik menjadi kabak oleh Sekjen dari bulan September 2024 hingga sampai tanggal 18 kemarin pas dengan genap hari ulang tahunnya saya dan genap juga waktunya dan SK saya juga turun tepat juga pada tanggal 18 dengan pas di hari ulang tahun saya SK pensiunnya. Jadi ya semuanya puji Tuhan karena semua itu karena kasih Tuhan luar biasa sehingga tepat waktu juga SK saya turun dengan saya punya ulang tahun. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan sehingga semua itu boleh berjalan lancar. Karena kalau kita lihat di Pemda, kita kalau usul seperti begitu itu bertahun-tahun baru bisa jadi. Tapi puji Tuhan di Bawaslu luar biasa. Bawaslu luar biasa untuk semua proses administrasinya paling cepat.
Mungkin itu yang saya bisa ceritakan. Mungkin yang itu aja yang Siap, saya bisa Bapak. sampaikan. Luar biasa sekali Bapak. Perjalanan tersebut tidaklah mudah untuk Bapak. Namun dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, Bapak dapat memberikan kontribusi untuk lembaga ini. Selama bertugas tentu banyak pengalaman yang membekas. Adakah momen yang terkesan dan tidak bisa Bapak lupakan gitu? Ya. Untuk momen yang terkesan, yang paling terkesan itu ya banyak. Kalau kita kerja di Bawaslu ini banyak kesan yang kita dapatkan, yang kita hadapi, mengalami di dalam melaksanakan tugas. Jadi kesan yang paling terkesan itu adalah saat kita bekerja di Bawaslu, ada kegiatan-kegiatan untuk undangan dari Bawaslu RI. Kita teman-teman seluruh Indonesia baku ketemu di Jakarta, kita kopi bareng, kita ya cerita, perkenalan. Di situ ya saling baku ketemu satu sama yang lain. Jadi kita itu yang paling terkesan untuk saya, karena setiap kita ketemu pasti ajak kita ngopi. Mereka senang kalau lihat kita teman-teman dari Papua. Itu yang paling terkesan, karena teman-teman saya kalau saat saya jadi ini yang paling dekat. Setiap ini harus suruh pesan kamar. Kalau saya yang duluan atau dia yang duluan, pesan kamar itu teman Kabak PB Pak David Wabia dengan Kabak di Provinsi Papua Selatan. Itu yang selalu kalau teman Kabak Provinsi Papua Selatan, teman ngopi tiap saat, tidak bisa sendirian. Kalau selalu mengopi, sudah telepon dulu, harus saya temani. Kita mau kemana saja, temu. Untuk momen-momen itu yang saya tidak lupakan, karena kita banyak teman yang kita saling sharing, tukar pendapat, itu banyak hal yang kita hadapi. Kemudian yang lain lagi itu ya selama melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu, ya kita menghadapi berbagai tantangan juga yang kita bisa dapatkan. Jadi ya dari masyarakat, bahkan dari dalam kita, dalam kantor sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin ya paling dari dalam dan luar kita hadapi. Jadi hal ini yang kita perlu jaga supaya netralitas teman-teman, mengambil hati teman, supaya jangan ada konflik dalam sebagai seorang pemimpin dalam kantor itu. Jadi kita menjalani, saya sebagai Kasek 2 kabupaten, ya saya di Kabupaten Sorong Selatan, di Manokwari Selatan, ya jadi kabak di sini ya kehidupan saya ya santai saja, tidak terlalu tegang. Jadi staf saya juga kita tidak boleh terlalu tekan, kita bisa perintah mereka dengan santai saja. Yang penting tugas mereka bisa laksanakan. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Tantangan yang selama menjadi pimpinan di kabupaten, waktu 2 kabupaten ya menghadapi tantangannya luar biasa. Yaitu pertama, ya yang saya masih ingat itu pertama waktu saya di Sorong Selatan, kita kalau menghadapi staf di kabupaten dari distrik itu hati-hati. Kita kalau terlambat untuk anggaran turun untuk kita bayar mereka punya honor atau gaji, itu kalau kita terlambat itu parang sudah datang makan pintu ruangan. Jadi ya itu momen yang Bapak juga tidak lupa. Saya hadapi begitu, sudah di Sorong Selatan sudah 2 kali. Waktu saya di Manokwari Selatan juga begitu juga sama. Jadi kita kalau terlambat bayar gaji staf di lapangan, mereka yang di panwas-panwas distrik,
itu bahaya sudah. Kita hadapi tantangan. Itu sebagai kasek atau korsek itu siap mental sudah untuk menghadapi mereka kita. Karena dengan berbagai orang, dengan berbagai cara, sifat, tingkah laku mereka, jadi kita ya pintar-pintar untuk bisa mengendalikan mereka punya pikiran, perasaan mereka supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi kita di Bawaslu tidak gampang, tapi ya gampang-gampang susah. Kita senang ada waktu yang kita hadapi tantangan. Masyarakat datang demo, kita hadapi, dapat maki sampai mau hancur juga, ya kita tetap siap. Iya, jadi itu tantangan yang kita hadapi. Oke. Begitu. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk cerita yang sangat inspiratif bagi kami. Pengalaman tersebut tentunya menjadi pelajaran buat kami untuk tetap menjalin kerjasama ke depannya nanti. Bapak juga sekalian, Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang tantangan-tantangan yang Bapak sudah hadapi selama ini. Selain momen yang terkesan, Bapak juga sudah ceritakan sedikit tentang tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak mengatasinya. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana Bapak sampaikan pesan dan kesan terhadap kami staf supaya ke depannya kami lebih siap jadi pemimpin ke depannya nanti. Baik, ya, terima kasih juga untuk ya pesan Bapak, karena Bapak sudah masa purna bakti. Pesan Bapak untuk anak-anak sekalian, khususnya staf Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan dukungan anak-anak sekalian, sehingga Bapak dengan anak-anak bekerja selama 1 tahun lebih. 1 tahun lebih di kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat ini. Bapak merasa senang karena dukungan dari staf semua. Kita kerja tidak ada yang ini, tapi semuanya berjalan lancar. Karena pas dengan masa kerjanya kita ini tidak ada anak-anak sekalian, karena baru masuk, tidak ada tahapan. Jadi kita kerja di kantor, saya pikir administrasi dalam kantor semua jalan lancar, baik, oleh karena dukungan anak-anak semua, staf sekalian. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk anak-anak semuanya yang kerja baik dari anak-anak untuk mendukung Bapak. Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya nanti Tuhan yang membalas semua kebaikan daripada anak-anak. Bapak mungkin selalu perintah untuk membuat surat ini itu, ya semua itu dilaksanakan dengan baik. Saya selama ini tidak merasa bahwa tidak ada, semua kerjasamanya baik. Jadi itu yang Bapak sampaikan, terima kasih. Yang kedua, pesan untuk anak-anak, kita jaga terus. Kita jaga, kita punya sumpah janji, kita sebagai pengawas pemilu. Kita jaga yang pertama itu netralitas, berintegritas, dan berpihak kepada kebenaran. Jadi kita bekerja di sini jujur, tulus, berpihak kepada kebenaran. Jadi itu yang kalau kita berpihak pada kebenaran, agar masyarakat itu ingat
kinerja kita, tapi mereka akan merasakan hasil kerja kita, yaitu melalui pemilu. Hasil kerja kita yang masyarakat merasakan itu melalui kerja kita lewat pemilu yang bersih dan berintegritas. Mungkin itu yang Bapak pesan. Terima kasih. Siap Bapak, pesan yang sangat bermakna Bapak, semoga menjadi motivasi untuk seluruh staf, terutama kami, untuk bisa bekerja dengan integritas dan semangat pengabdian. Terima kasih Bapak atas nama Lembaga Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Kami menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas pengabdian Bapak Mesak selama ini, dedikasi, pengabdian, keteladanan yang telah diberikan selama masa bertugas. Jejak dan nilai-nilai yang Bapak tanamkan akan selalu menjadi bagian terpenting dalam perjalanan organisasi Bawaslu ini. Semoga masa purna Bapak membawa kebahagiaan, kesehatan, keberkahan, dan kesempatan untuk menikmati waktu bersama keluarga serta mewujudkan mungkin mimpi-mimpi Bapak yang selama ini belum bisa tercapai. Sekali lagi selamat masuk masa purna tugas Bapak. Terima kasih untuk segala pengabdian dan dedikasinya. Terima kasih. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Bapak Mesak di mata kita staf, Bapak orangnya bertanggung jawab. Dia sebagai salah satu figur di kantor yang bagaimana dalam setiap pekerjaannya Bapak tepat waktu, dan juga sebagai kita anak buahnya untuk staf, Bapak adalah orang yang sangat baik di mata kita staf di Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Bapak orangnya baik tapi galak. Bapak Mesak orangnya suka bercanda, menyenangkan juga. Jadi kita kalau bekerja dengan Bapak Mesak jadi nyaman. Bapak Mesak itu orangnya baik, orangnya murah senyum, baik hati dan tidak sombong. Bapak Mesak adalah pimpinan yang baik. Selain itu dia juga bisa menjadi orang tua yang baik. Satu pengalaman ketika perjalanan dinas bersama Bapak sangat perhatian, bahkan Bapak membantu untuk mengambil foto. Ucapan terima kasih dari kami staf, terutama kami di bagian administrasi. Mudah-mudahan dalam proses Bapak masuk purna, kami mengharapkan pada saat Bapak kembali ke masyarakat, Bapak menjadi panutan yang terbaik, terutama untuk masyarakat dan keluarga. Terima kasih untuk Bapak Mesak untuk 1 tahunnya. Semoga Bapak di luar sana terus sukses dan bahagia. Terima kasih untuk Pak Mesak, kedua supaya Pak Mesak selalu sehat, kuat, dan selalu jadi Bapak yang terbaik untuk keluarga. Terima kasih Bapak Mesak untuk kebersamaannya, walaupun kita hanya 1 tahun, tapi itu sangat berkesan sekali buat kita. Harapannya semoga di masa tua Bapak Mesak selalu sehat, semakin sukses. Bapak terima kasih sudah membimbing kami selama ini, dan juga doanya Bapak sehat selalu dan jangan lupa sama kami di bawah PBD Bapak. Baik